Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi pelajaran kita dalam pelajaran tafsir, yang mana kita sedang membahas kitab tafsir Juz' Amma, yang mana ini merupakan tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita sekarang masuk ke surah yang baru, yaitu surah Al-Falaq. InsyaAllah kita masuk hari ini, yang mana surah Al-Falaq ini merupakan surah yang artinya adalah waktu subuh. Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Dan surah Al-Falaq ini merupakan surah yang termasuk dalam kelompok surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi hijrah. Jadi kalau tinjauannya waktu, maka dikatakan surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Makkah atau sekitarnya. Kalau dari tinjauan waktunya, maka surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Yang mana surah ini adalah surah yang ke-113 dalam susunan surat-surat dalam susunan surah-surah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memulai seperti biasa seperti surah-surah yang lain. Allah memulai surah ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya, Tuhannya yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari buruknya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah masuk gelap gulita. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut apa itu ghasiq di sini. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari buruknya wanita-wanita penyihir, dari buruknya atau dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari buruknya atau keburukan kejahatan pendengki bila ia sedang dengki. Ikhwatal iman a'azanallahu wa iyyakum. Pada surah yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz qul. Yang mana perintah ini bukan hanya khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga perintah ini ditujukan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya perintah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad secara umum juga diperintahkan kepada umatnya. Setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, maka perintah tersebut, syariat tersebut disyariatkan pula kepada umatnya, dan itu adalah tujuan dari diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke tengah kita. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, juga katakanlah oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabbil falaq. Rabb, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ketika menjelaskan ayat yang ke-1 dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rabb di sini artinya adalah Tuhan, Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan Tuhan. Yang mana Rabb di sini maknanya adalah Tuhan yang terkandung di dalamnya 3 sifat. Sifat yang pertama yaitu sifat al-khalq, penciptaan. Artinya zat yang menciptakan disebut dengan Rabb.
Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat al-milk atau al-malik, ya. Kepemilikan, juga artinya raja, ya. Maka Rabb itu adalah yang memiliki makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Allah Azza wa Jal merupakan pemilik dari makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Makanya, ya, ada satu kalimat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, perintahkan untuk kita ucapkan ketika kita terkena musibah, atau ucapan yang seharusnya diucapkan ketika kita ditimpa musibah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat istirja, ya. Sesungguhnya kita milik Allah. Kita milik Allah, ini implementasi dari kata Rabb atau dari nama Allah Ar-Rabb, yaitu pemilik makhluk-makhluknya. Kemudian juga sifat yang ketiga yang terkandung dalam nama Ar-Rabb ini adalah At-Tadbir, ya. Bahwa Allah adalah Al-Mudabbir, Allah yang mengatur urusan yang ada di alam semesta. Allah yang mengatur apa yang ada di langit, Allah yang mengatur apa yang ada di bumi, dan Allah yang mengatur apa yang ada di antara keduanya. Maka inilah sifat-sifat yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rabb di sini. Maka Rabbil Falaq artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-falaq, waktu subuh itu. Ya. Kemudian Allah pun yang memiliki waktu subuh tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur urusan di waktu subuh tersebut. Rabbul Falaqi huwa Allah. Rabbul Falaq yaitu Allah tabaraka wa taala. Wal Falaq dan al-falaq di antara waktunya adalah al-isbah, waktu subuh atau waktu pagi. Wa yajuzu an yakuna 'am min dzalika anna al-falaq kullu ma yafluquhu Allah taala min al-isbah wan nawa wal hab. Dan juga boleh maknanya al-falaq ini bukan hanya waktu subuh saja, tapi lebih umum dari waktu subuh, yaitu setiap yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan atau yang munculkan dari waktu subuh, juga di situ termasuk an-nawa wal hab, ya, biji-bijian, ya, biji-biji buah dan biji-biji tumbuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah, ya, dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Innallaha faliqul habbi wan nawa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memunculkan, yang menumbuhkan biji buah dan biji-biji tumbuhan. Wa qala faliqul isbah, juga ayat yang lain Allah berfirman faliqul isbah, Allah adalah zat yang memunculkan waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama ini intinya memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepadanya, ya, dan Allah spesifikan dengan waktu subuh ini karena saking banyaknya keutamaan dalam waktu subuh ini, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam, ya, lafaz yang khusus ini. Kemudian Allah berfirman min syarri ma khalaq. Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari beberapa hal. Dalam ayat ini, dalam surah ini disebutkan dari 4 hal. Yang pertama dari min syarri ma khalaq, dari jeleknya, dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari keburukan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Dan di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan tersebut adalah jiwa. Maka di antara makhluk yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya yaitu dari keburukan jiwa. Makanya para khatib ketika khutbah mereka berkata, ya, khatib tersebut berkata, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa kami. Karena jiwa itu banyak atau sering memerintahkan kepada keburukan. Li'anna nafsa ammaratun bisu. Karena sesungguhnya jiwa itu sering kali memerintahkan kepada keburukan. Syekh
Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau berkata, wa'lam, ketahuilah, anna an-nafsa thalathatun, sesungguhnya jiwa itu ada 3 macam. Jiwa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu terbagi menjadi 3 macam atau ada 3 jenis. Yang pertama kata beliau, an-nafsu al-ammaratu bis-su. Jiwa, jenis jiwa yang pertama yaitu jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Wa hiya allati ta'muru sahibahu bima tahwahu minasy-syahawatil muharramah. Jiwa ini adalah jiwa yang memerintahkan pemilik jiwanya, orangnya, sang pemilik jiwa tersebut, yang memerintahkan terhadap apa yang dia senangi, apa yang dia hasratkan, berupa syahwat-syahwat yang haram. Yang mana syahwat-syahwat yang haram ini bukan hanya sebatas syahwat yang kita pahami saja secara spesifik, tidak, tapi termasuk di situ syahwatnya perut, syahwatnya mata, syahwatnya telinga, dan hal-hal yang lain. Artinya sesuatu yang disenangi oleh jiwanya. Tapi hal-hal yang disenangi oleh jiwanya tersebut adalah hal-hal yang Allah tabaraka wa taala haramkan. Maka jiwa ini adalah jiwa yang memerintahkan untuk mengikuti syahwat tersebut, mengikuti hawa nafsunya. Dan juga wattiba'il batil, juga jiwa yang pertama ini adalah jiwa yang memerintahkan seseorang untuk mengikuti kesalahan, kebatilan. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-53. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan Imra'atul Aziz, istri dari bangsawan yang menjadi majikannya Yusuf. Yang mana kisahnya kita ketahui bersama bahwasanya istrinya Al-Aziz ini, istrinya majikannya Yusuf ini, dia menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam Allah Subhanahu wa taala jaga, karena dia termasuk orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat menjadi orang yang ikhlas. Maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan keji dan mungkar. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam karena tidak mengikuti, menuruti permintaan, godaannya si perempuan ini, akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Maka kita lihat bahwasanya wanita ini adalah wanita yang memiliki kedudukan, memiliki pengaruh, sehingga bisa menjebloskan seseorang ke dalam penjara. Ketika kebenaran Allah Subhanahu wa taala singkap, akhirnya kebohongan, keburukan dari si wanita ini tersingkap, terungkap. Akhirnya dia bilang, wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada keburukan. Ini jiwa itu memerintahkan kepada keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak melepaskan kesalahan dari jiwaku. Maksudnya dia tidak menyangka lagi. Si wanita ini setelah terungkap kebenaran enggak mau menyangka lagi, enggak mau membantah lagi. Dia mengakui kesalahannya. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan ini. Maksudnya mengakui kesalahan tersebut. Kemudian dia katakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali jiwa yang dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabb kami atau Rabbku adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jiwa yang pertama di dalam Al-Qur'an disebut an-nafsu al-ammaratu bisu. Jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Kemudian jenis jiwa yang kedua, tadi jiwa yang pertama ini jiwa yang paling rendah, yang paling buruk, karena menjerumuskan sang pemilik jiwa untuk senantiasa bergelimpang dengan dosa dan kemaksiatan, senantiasa bergelimpang mengikuti hawa nafsu dan kebatilan. Kemudian jenis jiwa yang kedua naik tingkat sedikit, yaitu an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah, jiwa yang senantiasa mencela. Mencela siapa? Mencela dirinya sendiri. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau berkata, "Fahiya allati talumu sahibahu ala ma fata minal khair wa tandamu alaih."
Jiwa yang kedua ini adalah jiwa yang senantiasa mencela dirinya, mencela pemilik jiwa tersebut, karena dia senantiasa kehilangan momentum-momentum kebaikan. Dia senantiasa kehilangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kebaikan. Bahkan dia senantiasa terjerumus ke dalam kesalahan. Jadi kalau jiwa yang pertama memerintahkan kepada keburukan, kalau jiwa yang kedua, jiwa yang senantiasa menyesal. Jiwa yang senantiasa menyesal. Kenapa? Karena dirinya senantiasa berbuat dosa. Dia menyesal ketika dia terjerumus ke dalam dosa. Jadi enggak keenakan. Kalau yang jiwa yang pertama, dia menikmati kemaksiatan yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan. Dia menikmati kebatilan yang dia lakukan. Tapi kalau jiwa yang kedua, dia menyesali. Dia tahu bahwa saja itu adalah perbuatan dosa. Dan dia menyesal telah melakukan dosa tersebut. Walaupun mungkin betapa banyak orang, walaupun dia menyesal sejadi-jadinya, dia menangis sejadi-jadinya karena menyesal berbuat dosa, tapi ternyata terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama. Dan ini tidak mengurangi ya kebaikan yang ada dalam jiwa ini. Dan ini kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia yang berusaha semaksimal mungkin berada di atas jalan yang benar. Orang yang senantiasa berusaha di atas ketaatan kepada Allah. Tapi karena manusia adalah makhluk yang lemah, manusia adalah tempatnya salah dan lupa, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam senantiasa berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang senantiasa berbuat salah adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Maka ya, orang yang senantiasa bertobat walaupun dia senantiasa bermaksiat dan berbuat dosa, ini adalah orang yang memiliki jiwa yang lawwamah. Jiwa yang senantiasa menyesali perbuatan buruknya. Jiwa yang senantiasa menyesal kenapa saya tidak dapat momentum kebaikan. Ya, terlewat dari kebaikan-kebaikan yang mungkin banyak dilakukan oleh orang yang lain. Menyesal ketika melihat orang, Masya Allah, betapa mudahnya mengeluarkan hartanya, sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyesal karena dalam hatinya masih memiliki sifat bakhil. Menyesal karena mungkin misalkan masih terlewat solat subuh berjamaah di masjid. Menyesal masih mungkin terlewat solat berjamaah 5 waktu di masjid bersama imam dan kaum muslimin. Menyesal dan menyesal. Itulah jiwa yang kedua, an-nafsul lawwamah. Dan jiwa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat yang kedua. Allah berfirman, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang lawwamah, jiwa yang senantiasa mencela dirinya, menyesali dirinya. Nah, jiwa ini bisa jadi jiwa yang termasuk jiwa yang baik. Karena dia tahu diri akan kesalahan yang dia lakukan. Dia tahu akan kebodohan yang dia miliki. Dia tahu akan kelalaian yang dia lakukan. Dan dia menyesali hal tersebut. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, jenis jiwa yang ketiga yaitu an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Tenang bukan karena kejelekan, tenang bukan di atas kebatilan, tenang bukan di atas kemaksiatan, tapi artinya di sini tenang di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata Syekh Salih Fauzan hafizahullah taala, beliau berkata, "Fahiyal lati sakanat ila rabbiha wa ta'atihi wa amrihi wa dzikrihi wa lam taskun ila siwah." Jiwa ini adalah jiwa yang senantiasa merasa tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa tenang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa tenang melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala. Merasa tenang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan merasa tenang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jiwa yang baik, dan dia tidak akan merasa tenang, merasakan ketenangan selain dari Allah Subhanahu wa taala.
Ketika misalkan jauh dari Allah, maka tidak akan merasakan ketenangan. Nah, ini adalah jiwa yang paling mulia. Jiwa yang akan mendapatkan janji manis dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang akan diberikan balasan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga Allah. Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Ketika seseorang yang saleh, seseorang yang senantiasa berusaha di atas ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika di akhir hayatnya dia akan dipanggil dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah dalam keadaan ridha kepada Allah dan diridhai. Masya Allah, ya. Itu jiwa yang sangat-sangat kita harapkan. Jiwa yang senantiasa kita kejar. Jiwa yang senantiasa kita berusaha untuk memiliki jiwa yang seperti itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai ayat yang terakhir. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min syarri ma khalaq." Allah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepadanya dari buruknya, dari kejahatan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Yang mana ayat ini juga mencakup para syaitan. Mencakup agar kita senantiasa meminta perlindungan dari kejahatan para syaitan. Baik syaitan-syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Dan juga keburukan-keburukan yang timbul dari hewan-hewan yang dapat melukai, baik berupa serangga ataupun juga hewan-hewan melata. Karena mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, Allah berfirman, "Wa min syarri ghasiqin idza waqab." Dan juga dari buruknya ghasiq apabila dia sudah menjelang, telah meliputi. Al-ghasiq, sebagian ahli tafsir menyatakan artinya al-lail, malam. Maka artinya wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari buruknya waktu malam ketika dia menjelang, memasuki atau mulai menjadi gelap gulita. Atau juga sebagian ulama menyatakan al-qamar, artinya rembulan. Sama-sama di waktu malam, tapi al-qamar lebih spesifik lagi, yaitu salah satu benda yang ada di waktu malam. Kata Syekh Utsaimin, was sahih, yang benar, innahu amun li hadza wa hadza. Bahwasanya ayat ini maknanya lebih umum daripada malam dan daripada bulan, rembulan. Wa hadza wa amma kaunuhu al-lail, adapun makna al-lail tadi, fali anna Allah taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail. Dirikanlah salat mulai tergelincirnya matahari sampai malam menjadi gelap gulita. Jadi dari tergelincir matahari sampai malam gelap gulita. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr, dan salat al-fajr. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 waktu salat. Yang pertama yaitu siang hari, dari mulai tergelincirnya matahari, yaitu salat apa? Salat zuhur, karena salat zuhur itu mulai dari matahari tergelincir. Jadi bukan matahari tepat di atas kepala kita. Itu belum masuk waktu zuhur. Ketika matahari tepat di atas kepala kita, ini adalah saat di mana seseorang dilarang untuk melaksanakan salat mutlak. Kemudian setelah itu tergelincir matahari ke arah barat. Nah, ke sana ya, ke arah barat. Ketika tergelincir itulah masuk waktu salat zuhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata liduluki syams. Dirikanlah salat saat itu, mulai dari salat zuhur sampai malam menjadi gelap gulita. Saat apa itu?
Salat waktu Isya. Jadi waktu Isya dimulai dari matahari malam ketika sudah mulai gelap gulita. Sudah tidak ada mega merah lagi. Matahari sudah benar-benar tenggelam, ya. Wa Qur'an al-fajr, dan salat fajar, salat subuh. Wal laili takthuru fihi al-hawam wal wuhush, falidzalika ista'adza min syarril ghasiq ay al-lail. Dan di malam hari itu banyak sekali hewan-hewan, serangga-serangga yang berbahaya, hewan-hewan yang dapat menyakiti dan melukai, ya, dan juga binatang-binatang buas. Jadi banyak sekali hewan-hewan dan binatang-binatang buas, ya, hewan-hewan melata, serangga-serangga yang berbahaya itu muncul di malam hari. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta perlindungan, ya, dari buruknya al-ghasiq, artinya dari buruknya apa yang kemungkinan terjadi di malam hari. Ya. Misalkan ada tempat sepi, maka tempat sepi ini lebih berbahaya di malam hari. Kenapa? Karena di situ kita tidak bisa melihat apakah di situ ada hewan yang melata, yang berbahaya, yang berbisa. Juga mungkin ada serangga-serangga yang berbahaya. Bisa jadi ada kalajengking, ular, dan sebagainya. Maka keburukan-keburukan tersebut biasanya muncul lebih banyak di malam hari. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta perlindungan dari malam hari ini. Ya. Wa ammal qamar, adapun bulan, faqad jaa fil hadis. Maka sebagaimana yang datang dari hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah memperlihatkan Aisyah bulan, memperlihatkan bulan kepada Aisyah. Kemudian beliau bersabda, "Hadza huwal ghasiq." Ini adalah al-ghasiq. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan atau menafsirkan surah Al-Falaq ini dengan al-qamar. Ini adalah al-ghasiq kata Nabi alaihi salatu wasallam. Yang mana hadis ini riwayat Tirmizi dan dikatakan hadis yang hasan sahih. Wa inna makana ghasiqan, kok bisa qamar itu dikatakan ghasiq? Lianna sultanahu yakunu fil lail, karena pengaruhnya itu terjadi pada malam hari. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, min syarri ghasiqin idza waqab, ini mengikuti hukum dari min syarri ma khalaq dari ayat yang pertama tadi, ayat yang kedua ini. Yaitu ini bab al-ataf, atful khas, ya, alal am. Yaitu sesuatu atau Allah Subhanahu wa taala mengikutkan satu poin, satu makna, ya, satu kalimat yang mana kalimat ini sebenarnya bagian dari kalimat yang sebelumnya. Ya, kita lihat ayat yang kedua, Allah berfirman dari buruknya, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah sebutkan lebih spesifik. Karena seluruh selain Allah itu ciptaan Allah. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam ayat yang ketiga, ghasiq, baik itu malam ataupun qamar tadi bulan, dua-duanya adalah makhluk Allah. Sebenarnya sudah tercakup dalam ayat yang kedua. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang khusus, lebih spesifik di ayat yang ketiga ini. Fal-lailu idza dakhala bizullamihi ghasiqun. Wa kadzalika al-qamar idza adaa binurihi fa innahu ghasiq. Maknanya sama, ya, bahwa malam itu ketika mulai gelap gulita maka dikatakan ghasiq, yang meliputi atau yang meliputi tadi. Dan juga bulan ketika dia sudah menerangi dunia ini dengan cahayanya, maka dia juga disebut dengan ghasiq. Dan juga bulan ini tidak mungkin terjadi kecuali di malam hari. Artinya dua makna yang disebutkan oleh ahli tafsir bahwasanya ghasiq ini tadi apa? Yang pertama malam, yang kedua rembulan, maka dua-duanya tidak saling, ya, kontradiktif, tidak saling berlawanan satu sama lain. Dua-duanya bisa digunakan atau dua-duanya bisa digabungkan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kemudian dalam ayat yang keempat Allah berfirman, dan dari buruknya wanita-wanita tukang sihir yang dia meniupkan buhul-buhul, meniupkan kepada buhul-buhul. An-naffatsat fil 'uqad, yaitu as-sahirat, yaitu wanita-wanita tukang sihir. Ya'qudnal hibal wa ghairaha, yang mana kebiasaan mereka itu mengikat tali-tali menjadi buhul dan yang semisal dengan tali-tali tersebut. Wa tanfuthu biqira'atin
mutlasamah fiha asma'us syayatin ala kulli 'uqdatin ta'qudu thumma tanfuth ta'qudu thumma tanfuth ta'qudu thumma tanfuth. Kata Syekh Utsaimin, ya, kebiasaan mereka itu mengikat tali-tali atau yang semisalnya menjadi buhul, yang mana setiap dia mengikat satu ikatan, maka si penyihir ini biasanya, ya, membaca membaca jimat-jimat atau membaca mantra-mantra yang disebutkan di dalamnya nama-nama setan. Sebutkan di dalamnya nama-nama setan. Setiap satu ikatan dia tiup sambil baca mantra itu. Diikat lagi. Setiap satu ikatan tambah satu ikatan lagi ditiupkan sambil baca mantra tersebut. Terus seperti itu. Ya. Wa hiya bi nafsihal khabithah turidu syakhsan muayyanan fayu'thiru hadha as-sihr binisbati lil mashhur. Ya. Maka ya, penyihir ini dengan dengan jiwanya ini adalah keburukan. Ya. Dia mengirimkan keburukan. Yang mana dia ingin menuju satu orang tertentu, ya, dengan sihirnya ini, kemudian dia menimpakan sihirnya ini, akibat dari sihirnya ini kepada orang yang dia inginkan untuk disihir tersebut. Atau yang biasa kita kenal dengan apa? Santet. Ya. Santet kalau misalkan ingin, ya, memberikan dampak buruk kepada orang lain, kepada orang yang disihir. Atau juga bisa dengan pelet misalkan, ya. Kalau istilah-istilah dalam di negara kita. Pelet itu apa? Mengirimkan sihir untuk apa? Untuk menimbulkan rasa suka kepada orang yang meminta untuk melakukan sihir tersebut. Ya. Jadi yang disihir itu nanti suka kepada orang yang melakukan sihir tersebut atau meminta untuk dilaksanakan sihir tersebut. Wa dzikrullahi an-naffatsat dunan naffatsin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan an-naffatsat. An-naffatsat bentuk muannats, perempuan. Allah menyebutkan para penyihir perempuan, tidak menyebutkan para penyihir laki-laki. Yakni al-anfus an-naffatsat fayashmuru rijal wan nisa. Yang mana yang dimaksud di sini kata Syekh Utsaimin bukan wanita penyihir, tapi jiwa-jiwa yang menyihir. Yang mana jiwa ini muannats. Kalau misalkan antum lihat kitab aslinya, ini insyaallah lebih paham. Ya. Artinya yakni al-anfus. Al-anfus itu jiwa artinya. Yang mana jiwa, ya, dalam bahasa Arab itu muannats, maka menggunakan naffatsat. Yang mana jiwa itu mencakup laki-laki dan perempuan. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian keburukan yang keempat yang kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah darinya, yaitu dari keburukan, dari kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Ya. Kata Syekh Utsaimin, al-hasid huwa alladhi yakrahu ni'matallahi ala ghairi. Orang yang hasad adalah orang yang merasakan benci terhadap nikmat yang Allah limpahkan kepada orang lain. Tidak suka ketika lihat orang senang. Senang lihat orang lain susah. Itu orang yang dengki. Ya. Fatajiduhu yudayyiqu dhar'an. Idza an'ama Allahu 'ala hadzal insan bimalin aw jahin aw ilmin aw ghairi dzalika fayahsudu. Maka engkau akan mendapati, kata Syekh Utsaimin, ada seorang yang merasa terbebani, merasa hatinya sempit ketika dia melihat ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika seseorang diberikan harta yang melimpah, hatinya sempit. Ya. Padahal orang yang dapat hartanya itu, memiliki harta yang melimpah itu, diberikan nikmat oleh Allah dengan harta yang melimpah itu dari hasil usaha sendiri. Orang yang dengki itu enggak bantu sama sekali, tapi ngerecokin dengan hasadnya itu, ya, dengan dengkinya itu. Dia dengki ketika melihat orang lain mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, mendapatkan ilmu, atau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Maka dia merasa hasad, merasa sempit hatinya, merasa benci, merasa tidak suka terhadap kenikmatan yang Allah berikan tersebut kepada orang tersebut. Walakinnal hasad, akan tetapi orang yang hasad itu ada dua macam. Nau'un yahsulu wa yakrahu fi qalbihi ni'matallahi ala ghairi.
Satu kelompok ada orang yang hatinya hasad, hatinya benci, hatinya tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi dia simpan dalam hatinya, batin. Ya, ngebatin dalam hatinya. Lakinna la ya'tadi ala sahibihi. Tapi dia tidak melakukan apa-apa kepada orang yang mendapatkan nikmat tersebut atau orang yang dia hasadi tersebut. Tajiduhu mahmuman maghmuman min ni'amillahi ala ghairi. Kamu akan dapati orang tersebut yang batin tersebut, dia akan galau, ya, akan gelisah, akan merasa sedih terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi dia sedih ketika melihat orang lain dapat nikmat. Hatinya tuh perih ketika lihat orang lain dapat nikmat. Dan ini banyak di antara kita. Insya Allah kita juga pernah merasakan hal tersebut. Ya. Kita akan sedih ketika melihat teman dekat kita tertimpa musibah. Tapi kita lebih sedih ketika lihat teman kita mendapatkan nikmat. Nah, itu banyak orang yang seperti itu. Ya. Kita sedih ketika teman kita gagal. Tapi kita lebih sedih ketika lihat teman kita sukses. Ya. Nah, itu sifat hasad yang ada di dalam hati manusia. Wasyarru wal bala innama huwa bil hasid idza hasada. Dan keburukan, ya, juga ujian malapetaka sesungguhnya kebanyakan itu berasal dari orang yang hasad ketika dia hasad. Artinya ketika dia menampilkan atau mengeluarkan rasa hasadnya tersebut, ya, mengeluarkan rasa hasadnya tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman idza hasada, jika orang yang hasad itu sudah hasad. Artinya ketika dia mengeluarkan dari hatinya kebencian, ketidaksukaan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tersebut, dia keluarkan, ya, dia lampiaskan. Wa min hasadil hasid, dan di antara bentuk hasadnya orang yang hasad adalah ain. Ya, penyakit apa? Penyakit ain. Allati yusibul bu'an yakunu hadzal rajul indahu karahatan lin-ni'amillahi 'ala al-ghair. Fa idza ahassa bi nafsihi anna Allah an'ama 'ala fulanin bi ni'matin kharaja min nafsihi al-khabithah. Makna, ya. Yang mana ain ini adalah akan menimpa orang yang dia tuju, ya, orang yang dia hasadi tersebut, ya, karena menimpa orang yang memiliki hasad, ya, dari orang yang ain ini akan menimpa orang yang dia hasadi, yang mana ain ini bermuara muncul, ya, berasal dari orang yang hasad tersebut karena sebab dia benci terhadap nikmat Allah terhadap orang lain, ya. Maka ketika dia merasakan, menyadari bahwasanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat kepada orang lain dengan satu nikmat, maka muncul dari jiwanya, dari dirinya khabithah, keburukan, kekejian, sesuatu yang keji. La nastati'u an nasifahu li'annahu majhul. Kata Syekh Utsaimin, kita enggak bisa mensifati sesuatu yang buruk ini karena sesuatu itu enggak terlihat dan susah didefinisikan. Artinya ain ini adalah keburukan yang muncul dari orang yang hasad. Fayusibu bil ain. Ya, akhirnya maka, ya, dia melancarkan ain ini. Jadi orang yang hasad ini bisa memberikan atau memunculkan ain ini. Wa man tasallatu alaihi ahyanan yamut. Maka terkadang ada orang yang mati gara-gara ain. Dan banyak orang yang mati gara-gara ain. Ya. Wa ahyanan yamrad. Sebagian lagi ada orang yang sakit. Bahkan sebagian ulama menyatakan sebagian besar penyakit itu muncul gara-gara ain, karena ain, ya. Wa ahyanan yujan. Bahkan sebagian ada orang yang tiba-tiba jadi gila gara-gara ain ini. Hatta al-hasid yatasallatu alal hadid fayuqifu ishtighalahu. Bahkan bisa jadi ketika seseorang yang hasad melihat sebongkah besi,
maka besi tersebut akan patah, akan bengkok gara-gara hasadnya ini. Dan ini nyata ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Bukan dongeng belaka, bukan cerita belaka. Ya. Wa rubbama yusibus sayyarah bil ain wa tankasir au yatata'attal, ya. Bisa jadi misalkan suatu waktu atau ada orang yang hasad melihat mobil seseorang. Kemudian mobil ini tahu-tahu tabrakan. Tahu-tahu rusak. Tahu-tahu enggak mau hidup sama sekali. Padahal mobil baru misalkan. Tahu-tahu mogok, mati tanpa sebab apapun. Nah, ini bisa jadi karena ain. Bahkan ada seorang syekh, ya, saya pernah dengar kisahnya. Ada seorang syekh menceritakan, ya, di negeri Arab sana ada syekh yang biasanya pakai mobil biasa gitu, mobil yang sederhana. Kemudian suatu waktu dia dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bisa beli mobil yang bagus, agak mewah. Kemudian dia parkir di depan rumahnya, ya. Dia parkir di depan rumahnya, besok paginya dia dapati mobilnya dalam keadaan ringsek. Padahal berada di dalam garasinya, di dalam carportnya. Maka kata syekh ini, tidak lain dan tidak bukan sebab mobil ini ringsek gara-gara ain. Lihat seberapa parahnya kerusakan yang bisa ditimbulkan dari kehasadan ini, dari ain ini. Ya. Wa rubbama yusibu rafa'atil mal, ya, au harrathatil ard. Juga terkadang, ya, ain ini menimpa rafa'atil mal. Apa di situ di kitabnya? Mesin air, ya. Harrathatil ard apa? Penimba air dan traktor, ya. Jadi misalkan ada alat untuk pompa air bagus misalkan. Bisa juga dengan ain bisa rusak, tiba-tiba tidak berjalan. Atau misalkan sesama petani, ada petani yang punya traktor yang baru dipakai sehari, reyen. Besoknya protol, ya. Masuk rumah protol. Bukan karena dia beli yang KW, bukan. Tapi bisa jadi itu karena ain. Lihat kerusakan yang timbul dari ain. Banyak mungkin di media sosial tersebar ada anak-anak yang pagi harinya dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dia foto, disebarkan di media sosial, fotonya gitu kan dipajang, lucunya anakku dan sebagainya. Malam harinya dalam keadaan sakit. Bahkan sebagian ada yang wafat. Nah, ini sebab dari ain. Ya, makanya harus berhati-hati dari ain ini. Sudah masuk waktu Isya, ya. Ya. Ini ya mungkin beberapa poin, ya, yang menjadi keburukan-keburukan yang harus senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal tersebut. Jadi yang pertama dari keburukan makhluknya secara umum, kemudian yang kedua dari buruknya apa yang terjadi di malam hari sekarang, ya, kita senantiasa berlindung kepada Allah. Kemudian dari sihir-sihir, ya, baik sihir-sihir yang bisa melukai dan sebagainya, dan juga yang terakhir dari hasad. Maka senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya hal-hal tersebut. Maka cukup sampai di sini insyaallah, ya. Secara ringkas kita sudah selesaikan, ya, tafsir dari surah Al-Falaq ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya masuk ke surah An-Nas. Jika ada pertanyaan antum tulis di catatan, ditulis, ya, di kertas, kemudian nanti disampaikan di pertemuan selanjutnya karena waktu kita sudah habis. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.